Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan bab 3 pertemuan kedua, yaitu materinya tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Kompetensi dasar 3.3 pengetahuan, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sedangkan 4.3 keterampilan, yaitu mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi tentang tata urutan perundang-undangan, Ibu berharap kalian mampu memahami, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menyampaikan tentang hierarki atau tata urutan perundang-undangan nasional. Tata urutan perundang-undangan nasional terdiri dari 7 tingkatan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu 1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD itu merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut sejarah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu disusun oleh BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada masa itu, Indonesia belum memiliki lembaga negara MPR, maka UUD saat itu ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat ini, yang bertugas untuk mengatur undang-undang dasar yaitu MPR. MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Hal ini tertera pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Seiring berjalannya waktu, UUD bersifat fleksibel, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang Dasar telah dilakukan sebanyak 4 kali. Hal ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Berikut adalah suasana sidang pada sidang BPUPKI. Kemudian di bawahnya ada suasana sidang MPR yang mengatur tentang Undang-Undang Dasar. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan atau amandemen dilakukan oleh MPR berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 dengan persyaratan utama: 1. Diajukan oleh sepertiga anggota MPR. Yang kedua, harus dihadiri 2/3 anggota MPR. Anggota MPR itu adalah seluruh anggota DPR dan anggota DPD. Anggota DPR dan DPD itu dipilih melalui pemilu. Bedanya kalau DPR itu melalui partai politik, sedangkan kalau DPD itu independen atau tidak melalui partai politik. Untuk DPD, anggotanya dibatasi, setiap provinsi hanya mengirimkan 4 anggota DPD saja. Oke. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan perubahan, disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota yang hadir. Kemudian poin keempat, khusus mengenai pembukaan UUD dan bentuk negara tidak dapat dirubah. 2. Ketetapan MPR
atau TAP MPR. TAP MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam dan keluar majelis. Maksud mengikat ke dalam yaitu berlaku untuk seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat keluar artinya mengikat setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara. 3. Undang-undang dan Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal mendesak dan kepentingan yang memaksa. Menurut pasal 20 ayat 1 UUD 1945, DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Jadi dari sini dibedakan antara undang-undang dasar dan undang-undang saja. Kalau undang-undang dasar itu wewenangnya MPR. Sedangkan kalau undang-undang ini adalah wewenang dari DPR atas persetujuan Presiden. Untuk membuat undang-undang maka diperlukan suatu rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang-undang itu dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Kemudian DPD atau Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR. Kalau DPD ini sifatnya tertentu karena dia daerah, maka undang-undangnya juga mengenai peraturan yang ada di daerahnya. Berikut adalah proses pembuatan undang-undang apabila rancangan undang-undangnya diusulkan oleh DPR. 1. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Kemudian Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang tersebut bersama Presiden. Jadi menteri yang berhubungan dengan undang-undang itu membahasnya bersama DPR. Kemudian yang ketiga, apabila disetujui oleh DPR dan Presiden, selanjutnya RUU tersebut disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Jadi misalnya di sini menteri terkait, misalnya ada undang-undang tentang pendidikan, maka menteri terkaitnya adalah Menteri Pendidikan. Seperti itu ya Nak, untuk undang-undang yang diusulkan oleh DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan undang-undang diusulkan oleh DPD. Yang pertama, DPD mengajukan usul atau RUU kepada DPR, kemudian baru kepada Presiden. Kemudian DPR membahas RUU tersebut melalui alat kelengkapan DPR. Kemudian setelah membahasnya, DPR mengajukan RUU tertulis tersebut kepada Presiden. Kemudian Presiden menugasi menteri terkait lagi untuk membahas RUU tersebut bersama DPR. Jadi kalau sudah disetujui bersama Presiden dan DPR, selanjutnya rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang. Nah, yang mengesahkan juga Presiden. Berikutnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu ini kedudukannya setara dengan undang-undang. Perpu dapat dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan genting. Peraturan tentang Perpu ini diatur dalam pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. Dengan keterangan yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 2. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Yang ketiga, apabila Perpu tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut.
Terakhir, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, maka Perpu tersebut dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh Perpu yang dijadikan undang-undang. Kalian mungkin belum lahir ya nak pada peristiwa bom Bali tahun 2002. Pada peristiwa tersebut dikeluarkanlah Perpu mengenai hak asasi manusia, yaitu anti terorisme. Kemudian usulan Perpu diajukan dan dibahas oleh DPR bersama Presiden. Akhirnya timbullah undang-undang baru, yaitu tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Demikian materi untuk pertemuan yang kedua. Tentang peraturan perundang-undangan berikutnya akan Ibu jelaskan pada pertemuan 3. Silakan dicatat penjelasan dari Bu Muti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.